Ya, kita langsung saja. Untuk materi keempat ini kita akan membahas tentang permasalahan penelitian. Gini, jadi di materi 1, 2, 3 itu sebetulnya adalah eh, pengantar ya, dan hal-hal yang sifatnya administratif. Tapi tetap tolong itu Anda cermati, Anda pahami, karena kita sudah masuk ke hal yang substansial. Ya, karena nanti ketika kita sudah masuk ke hal substansial, apa kita sudah tidak ya mungkin sedikit ya membahas tentang hal-hal yang sifatnya administratif. Misalnya di materi 3 yang baru kemarin ya saya upload videonya ya, eh, itu membahas terkait apa saja sih yang akan dilewati oleh mahasiswa di Filkom, mulai dari pra proposal sampai ke laporan akhir. Dokumen apa sih yang akan mereka buat ya. Nah, di situ kan administratif banget ya. Kemudian ada juga istilah-istilah ya, ada progres 0, progres 1, progres 2, itu juga tolong itu dicermati juga. Kemudian yang penting adalah formatting dokumen ya. Bahwa ada perbedaan antara pra proposal menuju proposal ya. Kalau yang pra proposal itu versi sederhana dari proposal Anda, rencana proposal Anda. Nanti ketika sudah di-approve oleh dosen, calon dosen pembimbing 1, Anda bisa melanjutkannya untuk membuat proposal. Dari proposal nanti Anda dapat pembimbing 2, jadi lengkap ya pembimbing 1, 2, lalu lanjut mengerjakan sampai ke laporan akhir. Laporan akhir, kemudian Anda menyusun artikel ilmiah berdasarkan skripsi Anda yang Anda kerjakan, kemudian menyusun slide presentasi, karena proses penulisan skripsi itu tidak lepas dari kegiatan presentasi-presentasi. Ya, nah di situ ada penjelasannya. Nah, sebetulnya hal ini akan disosialisasikan secara rutin ya di tiap semester, karena mungkin Anda masih semester 5, jadi belum menjadi target sosialisasi. Harapannya adalah sedini mungkin Anda tahulah ya gambarannya nanti ke depan ketika mengerjakan skripsi itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke materi 4 ya, terkait research problem atau permasalahan penelitian. Di sini nanti kita akan membahas tentang fundamental bagaimana sih memulai sebuah penelitian. Ya, saya mungkin tidak perlu lama-lama untuk menjelaskan apa sih itu penelitian ya, karena di materi 1 juga sudah saya singgung ya. Intinya adalah dia merupakan pencarian jawaban atas permasalahan melalui metode ilmiah. Nah, berarti kan awalannya itu adalah sebuah permasalahan yang harus Anda deteksi sebagai seorang peneliti, kemudian permasalahan itu punya peluang untuk dijawab melalui metode ilmiah. Nah, karena apa? Karena tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan metode ilmiah. Kemudian juga permasalahannya juga sesuai dengan bidang ilmu Anda, ya kan ya? Karena keahlian Anda misalnya ada di pendidikan teknologi informasi, ya sewajarnya Anda bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan terkait bidang tersebut. Jadi kalau ada penelitian itu tidak bermula dari itu ya, judul bukan. Judul itu belakangan. Judul itu ada di akhir. Mungkin di materi 3 juga sudah saya singgung. Tetapi kenapa Pak kok ketika proposal atau pra-proposal kita kok diminta menulis judul? Ya dalam konteksnya itu adalah perkiraan ya. Ketika Anda sudah menyusun dokumen pra-proposal itu kan versinya adalah intinya Anda sudah tahu lah latar belakang masalahnya, metodenya seperti apa, kemudian nanti cara mengerjakannya seperti apa. Nah, dari situ kan Anda sudah tahu kira-kira ini judul yang cocok apa ya. Itu pun nanti bisa terupdate ya judulnya ketika proses pembimbingan. Berubah ya. Loh Pak, judul skripsi bisa berubah. Maksudnya adalah
berubah dalam konteks pemilihan kata. Mungkin ada kata-kata yang kurang spesifik, ya, atau mungkin ada kata-kata yang kurang tepat. Tetapi substansi yang Anda tawarkan di proposal itu tidak boleh berubah, ya, ketika sudah, apalagi sudah progres P1, P2, dan seterusnya. Nah, itu nanti konsolidasi Anda dengan para pembimbing ya, kalau itu. Di sini hanya saya utarakan saja logikanya bahwa penelitian itu timbul dari sebuah problem atau permasalahan penelitian. Nah, apa sih permasalahan itu? Sebelumnya saya ingin menjelaskan analoginya. Ya, kenapa seorang peneliti itu harus sebuah penelitian itu harus dimulai dari proses mengenali permasalahan. Ini fundamental ya, teman-teman sekalian. Sepertinya sepele, karena apa? Kebanyakan mahasiswa mengira ya bahwa penelitian itu bermula dari judul. Jadi sekali lagi itu kurang tepat ya jawabannya. Jadi permulaannya adalah dari problem, deteksi permasalahan. Saya berikan analogi, misalnya seorang ibu, ya, seorang ibu, maaf. Oke, seorang ibu akan berangkat ke pasar. Ibu tersebut meminta anaknya untuk mengambil tas belanja di kamar belakang. Ternyata yang diambil oleh anak ibu tersebut adalah bola. Nah, dari contoh satu saja kita sebenarnya sudah paham ya, bahwa sebenarnya si anak ini tidak paham ya apa yang dimaksudkan oleh ibunya. Yang dimaksud oleh ibunya itu adalah tas belanja. Tapi ternyata karena dia tidak paham konsep, dia mungkin juga tidak tahu apa itu tas belanja, yang dimaksud tas itu apa. Dia juga nggak paham, tapi dia tetap mengambil, tapi bendanya salah. Ya. Ini sederhananya adalah roaming ya, salah server ya. Nggak connect apa yang dimaksudkan oleh ibunya, dan anaknya merespon dengan hal yang berbeda. Nah, analogi ini untuk mengawali ya, bahwa ketika nanti Anda berniat untuk mendeteksi permasalahan, maka Anda harus paham dulu ya, bidang yang ingin Anda cari permasalahannya itu apa. Dan nanti ada bidang, ada topik. Itu adalah sumber-sumber permasalahan yang nantinya perlu Anda kenali dengan knowledge atau pengetahuan yang Anda miliki saat itu. Misalnya Anda ingin mendalami di bidang misalnya instructional design atau rancangan program pengajaran misalnya. Anda harus paham konsep tentang itu, sehingga nanti ketika Anda ke lapangan, ya ke sekolah misalnya, ketika Anda observe atau mengamati, atau mungkin tanya jawab sederhana dengan Bapak Ibu guru atau siswa, Anda bisa menangkap ada permasalahan di situ. Nah, beda ceritanya ketika Anda tidak memahami apa itu sebuah konsep terkait rancangan program pengajaran misalnya. Ketika Anda masuk ke sekolah ya, meskipun sebenarnya ada permasalahan yang lalu lalang di depan mata Anda, ya Anda tidak bisa mendeteksi itu, karena Anda tidak punya konsep di situ. Sama analoginya dengan contoh yang saya berikan ini. Yang kedua, misalnya seorang ibu akan berangkat ke pasar, sama ya konteksnya. Ibu tersebut meminta anaknya untuk mengambil tas belanja. Ternyata yang diambil oleh anak ibu tersebut adalah tas sekolah. Ini juga masih salah ya, meskipun sudah agak betul ya sama-sama tas, tetapi ternyata dia belum paham konsep atau mungkin belum tahu yang dimaksud dengan tas belanja itu yang kayak gimana. Sama nanti kejadiannya ketika Anda meneliti tentang sistem informasi, misalnya inginnya Anda akhirnya adalah ingin mengembangkan sebuah sistem informasi, ya. Tapi Anda nggak paham konsep terkait sistem informasi di sekolah itu seperti apa. Atau Anda ingin meneliti terkait antarmuka atau usability misalnya. Nah, Anda harus paham konsep-konsep tentang itu. Dan karena permasalahan itu sumbernya ada di bidang atau topik keilmuan tertentu, maka awalilah penguasaan Anda terkait bidang atau topik tersebut itu melalui mata kuliah. Ya. Misalnya ada yang tertarik dengan pengembangan sistem misalnya. Silahkan, itu hak Anda untuk mendalami itu, sehingga nanti ketika Anda masuk ke sekolah atau ke tempat penelitian, Anda fokus mencari
atau bisa mendeteksi bahwa ada permasalahan di sekolah itu terkait pengembangan sistem misalnya, atau ada permasalahan terkait implementasi pengajaran misalnya. Nah, mata kuliah yang Anda dapatkan itu sebetulnya tujuannya semacam itu, yaitu membentuk konsep atau membentuk pengetahuan yang seharusnya Anda miliki. Nah, dari dua analogi ini berarti seorang peneliti itu bekalnya agak lumayan banyak ya. Misalnya Anda ingin mengerjakan skripsi, ya, bekalnya lumayan banyak, tetapi sudah terfokus gitu loh ya. Anda sudah memiliki minat, Anda sudah memiliki bidang yang ingin Anda jadikan tempat untuk mencari permasalahan penelitian. Macam-macam seperti yang saya contohkan tadi, ya. Selama itu dalam koridor atau konteks keilmuan kita di pendidikan teknologi informasi. Baik, peneliti perlu membaca literatur, ini mutlak ya teman-teman ya. Ini saya sampaikan berkali-kali bahwa membaca itu mutlak untuk melakukan penelitian, karena itu yang akan membangun konsep Anda untuk nantinya mengenali atau mendeteksi permasalahan penelitian. Kemudian selain Anda memperdalam konsep atau teori, Anda juga perlu mempelajari literatur supaya Anda tahu beberapa metode. Nah, ini untuk metode memang khusus untuk mata kuliah ini ya, nanti kita akan belajar itu juga. Bagaimana sih peneliti akan dilakukan dan bagaimana sih cara mengekstrak permasalahan dari suatu bidang misalnya. Nah, itu kita pelajari di mata kuliah metodologi ini. Kemudian peneliti bisa memahami dan menerapkan metode dan teori dengan tepat tanpa ada kekurangan. Setelah Anda memahami suatu metode, ya, metode itu adalah cara untuk menjawab suatu permasalahan penelitian, ya, macam-macam, ya. Ada nanti yang metodenya arahnya adalah menghasilkan produk, ada yang metode yang arahnya menguji hipotesis, ada metode yang intinya adalah analytical, ya. Nah, itu tergantung dari permasalahannya. Jadi bukan terbalik ya, bukan karena Anda menguasai misalnya pengembangan perangkat lunak sehingga nanti skripsinya dipaksakan untuk itu. Ya, itu nggak masalah ya, sebagai minat saja. Ya, untuk memotivasi Anda supaya Anda mendalami tentang pengembangan informasi, kemudian bisa mendeteksi permasalahan. Tapi kalau kebalik, misalnya pokoknya saya skripsinya ingin mengembangkan sistem informasi, nanti jatuhnya adalah Anda mencari-cari permasalahan. Yang penting saya bikin dulu sistemnya, yang penting saya bisa, nanti permasalahannya dicari-cari. Nah, itu yang secara ideal, secara ilmiah itu kurang tepat ya. Skenarionya bukan semacam itu. Anda datang ya untuk memotret permasalahan, permasalahannya apa, terkait nanti penelitiannya bentuknya apakah analytical atau yang bentuknya pengembangan, itu tergantung permasalahan yang Anda temukan. Masih dinamis, ya. Sehingga idealnya ya Anda seharusnya bisa semua, ya. Kalau memang permasalahannya harus saya selesaikan dengan sebuah pengembangan sistem, ya silahkan, ya. Kalau memang permasalahannya harus saya selesaikan dengan analytical, misalnya dengan analisis statistik dan lain-lain, ya silahkan, ya. Tergantung dari permasalahannya. Tetapi ya di belakang layar itu Anda sudah punya keminatan atau bidang yang tujuannya adalah untuk mempermudah Anda untuk mengungkap permasalahan, bukan mengada-ngadakan permasalahan. Media pembelajaran misalnya itu oke ya, sebagai bidang atau keilmuan itu memang masih cocok ya di bidang kita, media pembelajaran misalnya. Kemudian Anda masuk ke SMK, mengajar, melakukan pengamatan, dan Anda menguasai konsep tentang media pembelajaran, sehingga Anda bisa mendeteksi sebuah permasalahan di situ ketika nanti misalnya PLP 2. Nah, itu boleh, ya sah yang semacam itu. Bukan berarti karena Anda inginnya bikin media, ya karena ada contoh-contoh, kemudian Anda memaksakan. Nah, kalau memaksakan itu ya bisa jalan saja, tetapi kan yang namanya skripsi nanti butuh yang namanya apa istilahnya discussion ya, pembahasan atau implikasi hasil penelitian terhadap permasalahan. Nah, ketika Anda berangkatnya itu tidak dari permasalahan, maka Anda akan kebingungan mengisi bab tersebut, ya. Jangan dikira sekali lagi skripsi itu hanya membuat produk selesai, enggak. Ada bab lanjutan, yaitu bab
biasanya ada di bab 5 ya, kalau tidak salah nanti silakan dicek, namanya bab pembahasan kalau di Filkom. Atau kalau di tempat lain namanya discussion atau implication of research. Nah, di situ Anda diminta untuk mengungkapkan bahwa betul apa riset atau penelitian yang Anda selesaikan itu berdampak pada permasalahan yang Anda deteksi di awal tadi. Kalau biasanya mengadang-adakan permasalahan itu sulit ya, untuk mencari argumen, untuk mencari dukungan itu sulit biasanya. Nah, makanya nanti ketika Anda penelitian, Bapak Ibu dosen juga sudah tahu ya, Anda akan diarahkan ke hal-hal yang sifatnya sederhana, karena Anda S1 ya, karena Anda S1, calon S1, maka nanti desain penelitiannya, problemnya, itu pasti diarahkan oleh Bapak Ibu dosen ke hal yang sederhana. Kecuali kalau Bapak Ibu dosen bisa membaca Anda punya potensi lebih, maka biasanya kompleksitas dari pekerjaan skripsinya itu akan ditingkatkan. Tapi itu tergantung ya, tergantung dari individu mahasiswa masing-masing dan dosen pembimbing. Tetapi kami punya standar lah kelayakan dan kecukupan namanya di panduan skripsi itu ada. Itu yang sebetulnya yang minimal semacam apa yang diatur di kecukupan skripsi itu sebenarnya juga sudah boleh ya untuk digarap sebagai skripsi. Oke, kemudian peneliti bisa membaca setidaknya textbook dan scientific paper. Ya, ini juga sudah saya ulang berkali-kali. Mumpung Anda semesternya masih semester 5, silahkan segera dibiasakan untuk membaca textbook atau scientific paper. Kemudian peneliti nanti ketika sudah menguasai konsep-konsep yang dibutuhkan, ya kita sebut aja dengan istilah domain agnostik ya. Intinya dia secara teori, secara konsep itu dia sudah paham. Maka nanti ketika dia di lapangan dia butuh menyandingkan atau mencocokkan apakah yang dia kuasai selama ini betul-betul realita di lapangannya itu juga seperti itu, seperti konsep yang dia kuasai ya. Ternyata di lapangan ceritanya bisa berbeda kan ya. Nah, perbedaan situasi antara hal yang ideal tentang konsep yang Anda kuasai sesuai dengan referensi tentunya dan keadaan real di lapangan itu yang disebut dengan sumber permasalahan. Ya, nanti ada contohnya. Saya berikan contoh-contoh sederhana saja. Ya sebetulnya contoh sederhana itu kalau Anda seriusi juga bisa menjadi skripsi nantinya. Ya, tergantung apa ya kekuatan Anda untuk bisa berargumentasi. Tapi tentunya argumentasi itu ya ini ya modalnya ini. Domain agnostik ini Anda menguasai konsep terkait metode dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan Anda angkat. Jadi berikutnya adalah ketika sudah di lapangan ya saya lanjutkan, peneliti itu perlu menyusun dan mengembangkan pertanyaan penelitian, lalu menyusun rencana untuk menjawabnya. Apa yang akan diteliti oleh peneliti ini sudah masuk ke domain spesifik. Jadi Anda sudah menemukan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu Anda bisa menentukan, oh hal ini loh yang bisa diteliti. Ya, itu nanti namanya adalah research question ya atau pertanyaan penelitian. Jadi permasalahan dulu Anda cari permasalahannya apa ya yang nggak sesuai antara teori dengan apa yang ada di lapangan ya. Oke, ternyata misalnya guru sudah menggunakan strategi pengajaran yang tidak tradisional atau yang sudah interaktif misalnya, yang sudah student center learning. Tetapi kenapa kok siswanya motivasi belajarnya masih rendah, ya kan ya? Padahal kan secara teori, secara penelitian orang lain, yang tentunya harus Anda baca dulu itu, menunjukkan bahwa kalau guru sudah menggunakan strategi pengajaran yang sifatnya student center, itu siswanya itu seharusnya motivasinya tinggi nih, tapi kenapa kok di sini kok enggak? Nah itu kan gap, ya kan ya, ada kesenjangan dan itu bisa sumber permasalahan. Nah dari ruang lingkup itu, Anda bisa menyusun suatu pertanyaan yang seharusnya nanti bisa dijawab lewat metode ilmiah. Ya, misalnya satu, apakah ada hubungan antara implementasi student center learning dengan motivasi belajar siswa? Untuk membuktikan saja, ya, sehingga nanti misalnya seandainya hasilnya adalah berhubungan, berarti maksud saya adalah kalau
guru mengimplementasikan student center, maka motivasinya seharusnya tinggi. Lah berarti ada yang salah nih dengan implementasi strategi mengajar yang dilakukan oleh gurunya. Dia mungkin bilangnya sudah student center, tetapi kok di sini motivasinya masih turun. Lah berarti kan ada implikasi yang bisa Anda kontribusikan ke problem tersebut, ya kan ya, untuk membuktikan bahwa yang namanya student center itu pasti bisa meningkatkan motivasi belajar. Dari teori juga sudah bilang seperti itu, hasil penelitian Anda juga bilang seperti itu, kan berarti klop, ya kan ya. Berarti implikasinya apa untuk permasalahan Anda tadi? Anda menyusun sebuah rekomendasi atau saran, ya, sehingga nanti di pembahasan itu juga Anda bisa merumuskan suatu arahan supaya seperti apa pembelajarannya itu bisa lebih bagus. Sesederhana itu sebetulnya untuk penelitian. Nah, misalnya lagi ada guru yang atau pengelolaan nilai yang belum maksimal, ya, padahal di teorinya adalah sebuah sekolah itu harus mempunyai sistem informasi. Sistem informasi itu nanti untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah misalnya. Nah, Anda kan harus tahu ya teori tentang layanan sekolah dan lain-lain. Nah, ternyata ada sebuah sekolah di tempat Anda PLP misalnya itu layanannya dianggap kurang bagus. Nah, itu bisa bermacam-macam ya arahnya ya. Bisa meneliti secara analytical atau mengembangkan sebuah sistem. Jadi sekali lagi baseline-nya adalah problem atau permasalahan. Oke, jadi pertanyaan penelitian itu research question ya tadi ya, misalnya sebenarnya ada hubungan nggak sih antara student center dengan motivasi belajar, kok kenyataannya kayak gini di lapangan ya, atau mungkin apa ya yang membuat siswa ini kurang termotivasi, apakah ada variabel-variabel lain atau hal lain yang mempengaruhinya. Kemudian Anda melakukan kajian literatur, nanti ya di bab 2 itu ada tempatnya tersendiri. Kemudian Anda ingin mengecek ya, apakah betul yang menyebabkan motivasi belajar siswanya rendah itu hal-hal ini. Ya, analisis faktor-faktor yang membuat siswa itu kurang termotivasi. Atau mungkin dari permasalahan yang tadi saya contohkan, Anda punya, karena Anda sudah menguasai banyak konsep ya, Anda bisa berangkat di misalnya, oh ternyata media yang digunakan gurunya itu sepertinya kurang bagus. Nah, sepertinya itu adalah itu ya hasil dari studi pendahuluan Anda ketika sebelum melakukan penelitian, observasi atau pengamatan sederhana. Nah, itu bisa mengarah ke pengembangan media. Jadi bisa menghasilkan banyak jenis penelitian dari sebuah permasalahan yang bisa Anda deteksi. Ya. Nah, kegiatan Anda memilih ya, mana sih yang paling urgent ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dijawab itu tadi, maka Anda sudah masuk ke perumusan research question, perumusan masalah. Nah, itu detailnya akan saya ceritakan nanti, ini gambaran gambaran umum dulu. Jadi, kalau disimpulkan, pertama, Anda harus menguasai bidang ilmu atau topik yang akan diteliti dan bagaimana menelitinya, domain agnostik ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ini tolong dipahami betul. Karena prakteknya apa? Prakteknya adalah mahasiswa itu adalah kenyataannya langsung meniru skripsi yang sudah ada tanpa tahu esensi sebetulnya meneliti itu seperti apa sih. Dan parahnya lagi yang diambil itu adalah judulnya saja, kemudian dimodif dikit-dikit, diganti tempatnya. Nah, itu nanti ya kurang bagus nanti penelitiannya, karena dia berangkatnya dari modifikasi judul penelitian atau skripsi kakak tingkat misalnya. Ketika nanti diminta untuk menyusun implikasi ya di bab 5 atau pembahasan itu ya kebingungan dia, karena core-nya dia nggak tahu bahwa sebetulnya ini arahnya untuk apa sih melakukan penelitian. Nah, ini kalau saya simpulkan ini, pertama Anda menguasai konsep dulu, tadi contoh-contohnya ya, rancangan pengajaran atau terkait evaluasi pembelajaran, mata kuliah yang Anda dapatkan di S1 sejak semester 1 sampai semester sekarang, atau mungkin semester 6 nanti, itu bisa dijadikan acuan untuk menentukan bidang
Nah, dari bidang itu kan nanti ada topik-topik yang nanti saya ceritakan. Intinya adalah menguasai konsepnya dulu dan menguasai metode-metode penelitian. Kemudian dari kita sebut domain agnostik ya. Domain agnostik ini fungsinya untuk apa? Nanti digunakan untuk mengenali permasalahan yang muncul ya berdasarkan keilmuan yang Anda kuasai. Nah, setelah Anda punya punya permasalahan yang diangkat ya. Oke, ini kayaknya permasalahan ini memang ada, maka nanti Anda dari permasalahan itu bertugas untuk mempersempit ya. Mempersempit itu memilih atau menanyakan atau menyusun pertanyaan kira-kira apa ya yang bisa diteliti ya. Kayak tadi yang saya sampaikan ya. Contoh pertama adalah ketika guru yang sudah menggunakan student center learning ternyata motivasi belajar siswanya masih kurang atau siswanya kurang aktif misalnya. Nah, itu kan dari situ bisa muncul banyak pertanyaan. Apa penyebabnya? Kok siswanya itu motivasinya kurang? Apakah memang betul berhubungan ya yang namanya student center learning dengan motivasi belajar siswa? Kemudian muncul pertanyaan, jangan-jangan ada faktor terkait media pengajarannya ini yang membuat motivasi belajarnya itu turun. Nah, pertanyaan itu kan nggak harus semua dijawab kan ya. Kalau dijawab semua kan ya nggak selesai-selesai skripsinya 2 tahun, 3 tahun. Nah, dari situ Anda memilih pertanyaan yang bisa dijawab dengan penelitian melalui metode ilmiah yang juga logis bisa diselesaikan selama 1 semester. Ya, sederhana, yang paling sederhana saja yang bisa diselesaikan selama 1 semester. Oh ya Pak, ini solusinya adalah pengembangan media. Silahkan, ya. Tinggal nanti Anda menyusun argumentasi kenapa sih mengembangkan media pembelajaran ini memang layak untuk diteliti. Ya, kontribusinya apa nanti? Kemudian kaitannya dengan penelitian-penelitian lain, apa itu nanti kita bahas juga ya di kajian teori di materi selanjutnya. Intinya di sini Anda menemukan apa sih yang seharusnya Anda teliti ya dari permasalahan itu. Nah, kembali lagi ke domain agnostik yang awal ya. Kalau Anda kemampuannya atau penguasaan dari bidang ilmunya atau topiknya itu kurang, maka Anda juga akan kesulitan ketika, wah ini sudah menemukan permasalahan nih. Apa ya yang akan saya teliti dari ini? Ya, jatuhnya adalah Anda nanti akan terlalu lebar ya. Pemilihan rumusan masalahnya itu akan terlalu banyak. Anda paham waktunya singkat ya, tetapi Anda nggak paham yang Anda teliti ini akan membutuhkan waktu berapa lama gara-gara Anda nggak punya konsep atau rencana ke depan itu kayak gimana ya ini nanti menelitinya. Intinya tinggal jalan saja. Nah itu yang mungkin akan membuat satu planning Anda juga nggak jelas ya. Kedua, Anda akan membutuhkan waktu yang di luar target misalnya 2 semester atau 3 semester. Nah itu kurang direkomendasikan. Kalau di Filkom sekali lagi skripsinya hanya 1 semester saja. Ya, di situ berarti nanti menghasilkan yang namanya research question. Menemukan apa saja hal yang perlu dicari jawabannya dari permasalahan yang Anda temukan tadi melalui proses penelitian. Jadi tolong diingat-ingat, semua permasalahan itu tidak selalu bisa dijawab melalui metode ilmiah. Makanya nanti ketika Anda merumuskan suatu pertanyaan penelitian atau research questions berdasarkan permasalahan, itu juga Anda kira-kira, ya ini untuk menjawab pertanyaan ini butuh penelitian nggak sih? Jangan-jangan nggak usah penelitian sudah bisa disusun jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan klasik ya misalnya, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi di organisasi? Nah itu kan nggak perlu dijawab penelitian kan juga sudah bisa ya kan ya. Dan nanti ada ya contoh-contohnya pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya, yang sebetulnya nggak usah penelitian pun juga sudah bisa dijawab ya. Oke, jadi 4 ini logikanya tolong diingat-ingat ya. Domain agnostik. Oh, saya harus menguasai konsepnya dulu, bidangnya dulu apa, topiknya apa. Saya start dari mana Pak? Dari mata kuliah. Ya, dari mata kuliah. Atau nanti kan saya spesifikan ya ada roadmap penelitian dari lab teknologi pembelajaran. Nanti riset-risetnya itu ada bidang-bidangnya. Tapi ya tetap ya, ternyata konsepnya ya semua terkait materi yang fundamentalnya disampaikan di mata kuliah di kurikulum Anda di PTI.
Lalu setelah Anda punya konsep yang kuat, harapannya adalah Anda bisa mengenali, oh ada permasalahan nih di tempat penelitian saya, dimanapun tempat penelitiannya. Ya, nggak peduli di SMK berapa, yang penting tugas Anda adalah menemukan permasalahan berdasarkan knowledge yang Anda kuasai. Oke, Pak, apakah permasalahannya harus sesuai dengan tempat PLP 2 saya? Tidak harus ya, tapi kalau sesuai kan malah enak ya kan ya. Misalnya Anda punya konsep tentang pengembangan sistem. Anda di tempat Anda PLP 2 nanti misalnya itu nggak menemukan masalah ternyata. Ya mau nggak mau kalau Anda konsekuen dengan keilmuan yang ingin Anda dalami, yang Anda kuasai, ya Anda harus melebarkan sayap ya. Anda mencari permasalahan di sekolah yang lain. Harapannya adalah kalau Anda mencari di tempat atau di SMK lain ya bisa match gitu ya, apa yang Anda ingin geluti, yang Anda ingin dalami dengan apa yang ingin Anda kerjakan sebagai sebuah skripsi. Intinya jangan memaksakan, tapi sepertinya akan lebih enak kalau sama-sama di tempat PLP 2 nanti. Jadi nggak ada ya aturan bahwa yang namanya skripsi itu harus di tempat PLP, enggak. Ya, jadi be open minded ya, bisa dimanapun. Yang penting Anda punya bekal tadi dan punya niat untuk menggali permasalahan. Pak, permasalahan yang saya gali dapatkan itu ternyata itu Pak guru BK-nya jarang masuk. Nah itu kan bukan keilmuan Anda, singkirkan saja, bukan permasalahan itu yang dimaksudkan, ya. Tapi sesuai dengan keilmuan Anda. Terkait misalnya Anda suka implementasi atau mungkin terkait perancangan pengajaran, tentunya di bidang studi teknologi informasi atau manajemen layanan sekolah misalnya, itu silahkan. Saya menemukan permasalahan Pak, saya amati guru olahraganya itu mengajarnya nyantai-nyantai tetapi nilainya bagus, itu singkirkan saja, itu juga bukan bidang ilmu Anda. Anda bukan secara akademis Anda tidak dibekali dengan ilmu keolahragaan. Jadi semacam itu ya fungsinya domain agnostik untuk mengenali research problem. Bukan sembarang problem ya, research problem. Artinya problem yang atau permasalahan yang punya potensi untuk dicari jawabannya dengan metode ilmiah. Lalu dari situ Anda berusaha mencari yang membatasi tadi, yang intinya adalah nggak semua permasalahan itu kan di dalamnya harus diselesaikan semua, ya kan ya, kompleks itu. Pilih yang paling urgent yang mana. Nah, yang paling urgent itu berarti kan teknisnya Anda membaca literatur, oh saat ini yang paling tren untuk diteliti itu adalah ini, oh memang yang akan saya teliti ini diteliti oleh orang banyak. Nah, ending-endingnya membaca lagi, ya kan ya. Apakah mengembangkan media itu masih hot topics atau topik penelitian yang sedang banyak diteliti orang, ternyata jawabannya adalah sudah usang ternyata. Nah, itu dipikirkan lagi, cari research question yang lain, yang sekiranya saat ini masih banyak diteliti oleh orang. Ya. Oke, kita masuk ke bidang dan topik penelitian. Jadi ini ya, asal muasal dari mana sih saya harus menentukan bidang yang ingin saya geluti. Nah gini, tadi sekilas sudah saya sampaikan clue-nya, ya, tipsnya. Jadi menentukan bidang studi atau bidang ilmu itu bisa Anda awali dari mata kuliah, ya, mata kuliah. Atau nanti ada topik-topik yang ditawarkan oleh lab teknologi pembelajaran. Itu tiap semester pasti ada ya sosialisasi semacam itu, jangan khawatir. Bapak Ibu dosen jadi menyediakan bidang dan topik penelitian yang bisa Anda ambil. Nah, karena dia namanya bidang, maka ruang lingkupnya kan luas ya. Nah, dari bidang itu nanti, misalnya kalau dari mata kuliah itu teori belajar pembelajaran misalnya, ya, terkait belajar dan pembelajaran itu kan terlalu luas ya. Nah, nanti sebaiknya Anda persempit ya, sehingga nanti bisa dikatakan itu adalah sebuah topik ya di dalam sebuah bidang.
menentukan fokus pada bidang penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sebagai dasar untuk memilih topik. Nah, topiknya di belajar dan belajar itu apa? Ada banyak, ya. Tentang strategi mengajar, tentang metode pembelajaran, kan itu bisa menjadi topik-topik tersendiri, bagian-bagian dari bidang yang masih besar tadi. Nah, itu Anda dalami, ya, Anda dalami. Misalnya, oh ternyata metode pembelajaran itu ada banyak nih, masih banyak topik-topik yang bisa diangkat lagi misalnya. Nggak hanya metode pembelajaran karena masih terlalu luas. Misalnya Anda masuk ke sudut pandang yang sifatnya konstruktivistik, misalnya itu kan ada banyak juga. Oh ternyata ada juga yang modelnya pengajaran yang caranya online learning misalnya. Nah, itu akan menjadi topik ya, akan menjadi topik atau isu atau fokus yang sempit ya, tidak luas lagi. Nah, proses untuk mempersempit bidang itu kan juga tergantung diri kalian ya kan ya. Penguasaan konsepnya itu semacam apa. Kalau semakin banyak ya variasi topik yang Anda temukan ya semakin banyak ya. Berarti konsekuensinya kan ada di diri peneliti masing-masing ya. Nah, kalau Anda sudah punya fokus atau topik itu udah dikunci saja ya daripada nanti melebar kemana-mana. Anda fokus mendalami itu terus ya, sehingga nanti ketika Anda sudah menguasai, Anda tinggal mencari permasalahan, mencocokkan ya di lapangan. Ketika Anda PLP misalnya. Oh ternyata pas, kebetulan ada permasalahan yang bisa saya deteksi di sini. Nah, berarti sudah masuk ke yang ini tadi ya, yang domain agnostik dan domain spesifik tadi, yang intinya adalah bisa menghasilkan research problem dan research questions. Jadi seperti itu ceritanya, teman-teman. Ya, jadi nggak ada ya ceritanya. Kayaknya lebih gampang penelitian yang sifatnya pengembangan deh. Kayaknya lebih gampang yang penelitian yang sifatnya analytical deh, statistik misalnya. Nah itu bukan reason ya, bukan alasan untuk memilih suatu objek yang akan Anda teliti. Kalau cara yang benar ya semacam ini, Anda harus punya bidang yang Anda minati dulu, yang ingin Anda geluti, dan fokusnya ada di mana, topik yang Anda kuasai di mana. Kemudian nanti ketika di lapangan Anda tinggal mengecek ya, apakah problem-problem yang ada di sana itu berhasil Anda deteksi enggak. Kalau berhasil ya Anda ambil, Anda angkat, Anda bahas, kemudian Anda temukan research questions atau pertanyaan penelitian yang bisa dijawab lewat metode penelitian itu apa sih? Ini penting untuk saya sampaikan karena inilah yang nanti akan membentuk postur latar belakang kalian di bab 1, ya teman-teman sekalian. Jadi nggak ada ceritanya latar belakang masalah di bab 1 itu diawali dengan kata-kata saat ini adalah era disrupsi teknologi era industri 4.0 yang kebetulan kena COVID-19 itu sudah nggak ada alasan lagi ya bikin latar belakang yang diawali semacam itu. Latar belakang semacam itu apa ya mengurangi motivasi pembaca ini sebenarnya penelitian apa sih? Kok nggak segera saja dijelaskan gitu. Nah, nanti ada caranya ya menulis latar belakang. Ya, salah satunya ini diawali dengan menjelaskan bidang dan topik yang ingin Anda teliti untuk membuktikan bahwa bidang topik atau minimal topik lah, topik yang Anda angkat itu memang sedang menjadi banyak diteliti oleh orang lain, maksudnya seperti itu ya. Banyak diteliti oleh orang lain dan banyak permasalahan di situ. Tentunya dari literatur atau referensi yang Anda baca ya. Kebetulan kemudian Anda menemukan permasalahan yang serupa di tempat penelitian Anda, misalnya di SMK. Nah, seperti itu cara menceritakan latar belakang masalah ya nanti. Jadi bukan diawali dengan kalimat yang berbunga-bunga, yang justru malah nanti mendistrak fokus dari informasi ilmiah yang ingin Anda sampaikan. Nanti saya tunjukkan posturnya. Apa saja sih yang perlu dibahas ketika Anda menyusun bab pendahuluan, bab 1, terutama subbab latar belakang. Oke, bidang, ya sekali lagi saya ulangi, ada bidang, ya fields atau area itu bidang lah kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian dari bidang-bidang itu pasti di dalamnya ada banyak topik, ya Anda pilih fokus atau isu lah.
Nah, dari situ Anda mulai bisa mendeteksi permasalahan yang memang fokus di topik tersebut dan merumuskan research question atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dengan metode ilmiah. Oke. Nah, bidang penelitian yang lain juga bisa Anda dapatkan ya di terbitan jurnal ilmiah bereputasi di tingkat internasional ya. Ini tolong dipahami. Biasanya jurnal bereputasi ya yang berkualitas di tingkat internasional itu nama jurnalnya itu sudah menunjukkan suatu bidang keilmuan ya. Misalnya ada jurnal ilmiah bernama Online Learning Journal, itu pasti bidangnya adalah bidang online learning ya. Di dalamnya pasti banyak topik itu. Kalau Anda baca-baca pasti banyak topik yang menarik yang bisa Anda ambil ya untuk dijadikan batu loncatan ya untuk memulai mendalami konsep yang ditawarkan. Ya. Online jurnal misalnya pasti secara konsisten hanya menerbitkan artikel ilmiah yang membahas tentang online learning karena dia sebuah bidang yang sudah terfokus, bukan pembelajaran yang bersifat umum. Nah, ini tapi hanya berlaku untuk yang betul-betul jurnal yang sifatnya internasional dan mutunya adalah bagus ya. Di sini ada Q1, ini mutu yang tertinggi ya. Penjelasannya sudah ada di video materi saya yang pertama ya kalau nggak salah. Bagaimana sih cara menentukan jurnal nasional dan internasional. Kalau yang internasional ini dari Scopus, perankingannya dia pakai istilah Q, ya ada Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau di Indonesia nasional itu pakai istilah S1, S2, S3, sampai S6 ya. Ya semakin S1 ya semakin bagus ya jurnalnya. Tapi untuk penentuan bidang ini saya sarankan jurnal yang internasional karena mereka sudah fokus ya. Kalau yang nasional mungkin sudah fokus tapi saya temukan beberapa yang masih gado-gado ya. Jadi di dalamnya juga ada ininya nggak fokus. Misalnya, biasanya kalau fokus itu bagus ya. Ada jurnal internasional itu yang dia hanya menerima artikel ilmiah atau menerbitkan artikel ilmiah yang tentang pengajaran saja, metode-metode pengajaran saja itu ada ya semacam itu. Ada yang hanya menyoroti terkait cara-cara mengelola kelas itu juga ada. Ada yang jurnal yang hanya menerima artikel terkait psikologi siswa. Jadi sudah terfokus semacam itu. Nah, itu bisa ya. Sekali lagi ini hanya salah satu alternatif ya. Kalau Anda ingin menentukan bidang penelitian. Alternatif yang lain adalah dari lab ini ya, lab teknologi pembelajaran. Sebetulnya banyak bidang ya. Ini ketuanya Pak Fitra dan sekretarisnya Pak Joy. Salah satu bidangnya adalah Human Cognition and Instructional Design. Di sini ada saya ya di bidang ini. Kemudian ada bidang-bidang lainnya. Bapak Ibu dosen di PTI masuk ke bidang-bidang yang berbeda-beda. Ada Bu Retno di UI/UX, kemudian ada Pak Satrio Hadiwijoyo di AI, kemudian ada Pak Satrio Agung di database atau data mining, kemudian ada Pak Afi dan Pak Wibisono di media pembelajaran digital. Itu ada bidang-bidangnya sendiri. Monggo nanti ketika tiap ada sosialisasi topik skripsi, silahkan Anda ikuti. Nah, di tiap bidang itu nanti ada topik-topik ya. Ini topik di HCID semacam ini computational thinking, ini topik ya. Ini sudah dikaji bahwa itu memang sebuah topik. Ya, ada argumentasi dari artikel-artikel ilmiah yang mendeklar bahwa itu adalah sebuah topik. Jadi bukan dinama-namai sendiri, bukan. Baik, itu ya. Jadi permasalahan penelitian itu apa? Permasalahan penelitian itu kalau diistilahkan secara bahasa Inggris itu adalah research problem. Ada yang menyebutnya juga problem statement. Intinya adalah dia fungsinya untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang Anda temukan itu betul-betul sebuah permasalahan yang bisa diteliti dan memang saat ini sedang banyak
ditemukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, kita awali dulu dari definisi permasalahan secara umum ya. Secara umum itu permasalahan itu suatu kondisi di mana di mana ada ketidaksesuaian antara kondisi kenyataan dengan kondisi harapan atau ideal. Atau antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Jadi ada gap gitu ya, ada yang tadi saya contohkan itu ya misalnya. Ini seharusnya kalau pakai student centered learning ini motivasi belajarnya siswanya seharusnya tinggi. Tapi kok kenyataannya kayak gini. Nah, itu kan gap berarti. Ya. Nah, itu berarti bisa disebut sebuah problem karena problem itu memang mengandung ini ya, ketidaksesuaian, gap atau diskrepansi antara realita di lapangan dengan kondisi ideal. Kondisi ideal ini bisa Anda maksudkan sebagai domain agnostik tadi, konsep-konsep yang Anda kuasai. Kan ideal kan yaitu kondisi ideal. Apakah di lapangan kayak gitu? Lah, tunggu dulu. Kita perlu observe. Kalau memang iya ada kesenjangan di situ, maka itu adalah sebuah permasalahan. Nah, ketidaksesuaian atau gap itu sifatnya bisa positif, bisa negatif loh ya. Positif itu maksudnya ternyata yang di lapangan itu kondisinya lebih bagus dari apa yang diharapkan. Ya, nah itu kesenjangan juga, itu gap juga. Tapi itu sifatnya positif dan itu berpotensi juga untuk dijadikan permasalahan penelitian kalau memang urgent ya untuk dilakukan penelitian. Kemudian ada yang bersifat negatif, ini yang kebanyakan diangkat atau dijadikan sebagai titik awal untuk menentukan permasalahan yang akan nanti ditindaklanjuti dengan penelitian. Bersifat negatif itu berarti apa yang ada di kenyataan, misalnya di SMK, di tempat Anda PLP nanti, kondisinya ternyata lebih kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan teori atau konsep yang Anda kuasai. Ya, kurang ideal lah itu kondisinya. Nah, ideal atau tidak ideal itu kan sandarannya apa? Standarnya ya konsep, teori, metode yang Anda kuasai. Nah, itu bisa Anda angkat menjadi sebuah permasalahan. Kebanyakan memang yang ini ya. Banyak yang menyoroti ketidaksesuaian yang sifatnya negatif dan itu nggak masalah. Ya. Oke. Lalu apa sih permasalahan penelitian? Tadi juga sudah saya singgung berkali-kali ya. Merupakan sebuah permasalahan yang dijadikan peneliti sebagai alasan, argumen, atau fondasi untuk melakukan penelitian. Artinya dia adalah permasalahan yang bisa diteliti, ya, berpotensi untuk bisa diteliti. Apa istilah lain problem statement ya? Ini tergantung dari literaturnya mau menyebutnya apa. Intinya adalah Anda melakukan penulisan ya untuk meyakinkan bahwa problem yang Anda temukan itu betul-betul eligible untuk dilakukan penelitian. Permasalahan penelitian merupakan hal pertama yang harus ditemukan oleh peneliti, oleh Anda ya. Karena permasalahan penelitian akan menentukan tindakan tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan proses penelitian sampai selesai. Itu betul ya. Jadi kalau problemnya itu sudah terstate ya, sudah fix, topiknya juga sudah fix, ya nanti dari rumusan masalah atau research question yang Anda tuliskan untuk dijawab itu menjadi patokan ya nanti pakai metode apa ya, pengembangan kah, implementatif kah, non implementatif kah, atau analitik kah. Nah itu tergantung dari problemnya, semua diawali dari problem. Oke. Kemudian tidak semua permasalahan bisa disebut sebagai permasalahan penelitian. Ya, ini juga sudah saya singgung tadi. Karena memang ada ya permasalahan yang tidak bisa diselidiki, dijawab atau diteliti secara empiris. Secara empiris itu adalah bisa digali melalui metode ilmiah. Jadi gejalanya adalah kondisi yang Anda tangkap itu memang ada kesenjangan misalnya antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Lalu kesenjangan itu secara logis bisa dipertanyakan. Ya, secara keilmuan itu bisa dipertanyakan. Ini kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi kesenjangan semacam ini, ya kan ya. Kemudian pertanyaan itu memiliki potensi jawaban lebih dari satu argumen, ya.
jangan-jangan ini motivasinya nggak naik. Nah, itu kan tergantung sekali lagi dari domain agnostik yang Anda miliki, ya. Nah, kalau memang ketiga-tiganya ini bisa diterapkan di permasalahan yang Anda temukan, ya udah berarti itu silahkan didalami lagi, langsung diekstrak pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya yang lebih spesifik seperti yang saya contohkan di atas, di awal tadi. Nah, ada dua jenis sumber permasalahan ya teman-teman sekalian. Ada yang namanya research-based research problem. Jadi permasalahan penelitian yang sumbernya dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Jadi memang ini harus Anda punya effort ya untuk membaca artikel-artikel ilmiah. Kenapa Pak kok artikel ilmiah? Karena dia sifatnya kan rutin ya, periodik, dan tiap tahun itu bisa berkali-kali terbit, sehingga update atau pembaruan terkait informasi yang terkait topik atau permasalahan yang Anda teliti itu tidak usang gitu ya. Beda dengan textbook. Textbook itu kan untuk memperkuat konsep, untuk memperkuat term yang Anda kuasai, untuk memperkuat background keilmuan Anda terkait definisi-definisi misalnya. Dan biasanya contoh-contoh yang ditunjukkan atau dijelaskan di dalam textbook itu usang, ya. Dan itu nggak masalah, memang textbook tujuannya bukan untuk menunjukkan suatu update keilmuan yang paling baru, enggak. Dia hanya menawarkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya fundamental, ya. Misalnya apa sih definisi kurikulum, apa sih definisi media pembelajaran, apa sih definisi dari sistem informasi, itu dari textbook cukup, ya. Tetapi untuk mendapatkan apakah suatu permasalahan itu baru atau tidak, maka mau nggak mau Anda harus membaca artikel ilmiah, ya. Makanya di situ akan turun aturan, ya, misalnya 5 tahun terakhir, ya, atau 3 tahun terakhir intinya kalau membaca referensi. Nah, yang dimaksudkan referensi itu adalah ya ini ya, artikel ilmiah yang Anda gunakan untuk memutuskan apakah problem yang Anda temukan itu baru atau usang, ya. Jadi referensi harus up to date, itu jangan disalahartikan dengan itu ya textbook ya. Kalau textbook itu kan teori, itu kan kadang perkembangannya kan lambat ya. Misalnya teori motivasi itu kan tahun berapa itu? Taksonomi Bloom, ya itu kan tahun berapa? Tetapi sampai sekarang masih bisa dipakai. Maka nggak apa-apa Anda mensitasi atau memakai referensi bukunya Bloom yang tahun 56 itu nggak masalah. Karena memang posisinya adalah terkait konsep yang fundamental yang akan Anda pakai di penelitian Anda. Berbeda ceritanya kalau referensinya itu yang dimaksud adalah untuk menjudge apakah permasalahan ini baru atau tidak. Nah, itu baru definisi yang tadi bahwa referensinya harus 5 tahun terakhir, nah itu make sense, ya. Tapi kalau teori-teori tentang motivasi belajar, teori-teori tentang hasil belajar, itu kan teorinya ya itu saja. Yang berkembang selama ini adalah case-nya, ya kan ya, adalah problemnya. Apakah masih problem itu masih bisa diteliti atau masih baru enggak? Nah, Anda sebagai peneliti harus mendeklar itu di latar belakang ya, di latar belakang masalah. Untuk membuktikan bahwa permasalahan ini memang benar-benar baru. Berarti kan referensi yang dimaksud itu adalah artikel ilmiah, ya, hasil penelitian. Ya, jadi salah satu sumbernya adalah dari permasalahan itu adalah artikel ilmiah atau hasil penelitian. Ya. Untuk menjamin novelty ya, novelty itu kebaruan bahwa yang Anda teliti itu bukan hal yang ya gitu aja. Mengembangkan media, cuma ganti-ganti SMK-nya saja misalnya, itu novelty-nya dipertanyakan. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa di latar belakang itu berdasarkan penelitian A, B, C, D misalnya, itu bahwa ini memang layak untuk diangkat sebagai sebuah permasalahan. Oke, sumber yang kedua adalah practical research problem. Artinya permasalahan itu Anda temukan di tempat penelitian atau organisasi, misalnya di tempat Anda PLP real, ya berdasarkan studi pendahuluan ya.
Studi pendahuluan itu bisa berupa observasi sederhana, bisa Anda melakukan analisis dokumen misalnya. Sehingga di situ memang ada problem berdasarkan domain agnostik Anda ini kok nggak beres ini ya. Kayak tadi misalnya saya contohkan, ini gurunya kok pakai student centered learning tapi muridnya kayaknya kok biasa-biasa saja ya kelasnya. Nah, itu salah satu problem yang disebut dengan practical research problem. Permasalahan yang Anda temukan berdasarkan pengamatan atau studi pendahuluan yang Anda lakukan di tempat penelitian. Nah, namun practical research problem ini biasanya adalah hanya untuk penguat saja. Ya. Penguat saja penguat dari research based research problem. Jadi memang gitu ya, saling mengkonfirmasi gitu ya. Jangan sampai problem yang Anda temukan dan Anda sebut-sebut sebagai practical research problem itu ternyata bukan permasalahan, yaitu hanya Anda saja yang menyebut itu permasalahan. Jangan-jangan di dunia akademis tidak menyebut itu permasalahan. Makanya biasanya jalan yang paling aman adalah Anda telaah dulu ya secara literatur ya atau referensi artikel ilmiah maksudnya sebenarnya apa sih problem-problem yang biasanya dibahas terkait topik yang Anda angkat ya atau topik yang Anda dalami. Biasanya problemnya apa ya? Nah, ketika Anda menemukan list problem yang biasanya dibahas di penelitian-penelitian orang, baru di SMK itu di tempat PLP itu kayak semacam playground gitu ya, tempat test bed gitu ya. Oke, saya datang dengan domain agnostik yang cukup lengkap dan saya sudah menemukan research based research problem beberapa ya. Apakah dari salah satu research based research problem yang sudah saya bawa ini saya temukan juga kondisi yang serupa di sekolah ini misalnya. Nah, itu baru betul ya, baru aman itu ya. Jadi Anda datang ke sekolah itu sudah punya research based research problem bahwa ada permasalahan penelitian yang saat ini sedang banyak diteliti oleh orang. Nah, kata kunci saat ini itu kan berarti kan ya memang tadi ya masuk akal juga bahwa Anda diminta untuk membaca referensi yang ya minimal 3 atau 5 tahun ke belakang lah. Ada yang bilang ya minimal 10 tahun ke belakang lah. Nah, itu nanti yang akan membuktikan bahwa permasalahan penelitian itu memang betul-betul layak untuk diteliti saat ini. Ya. Nah, kemudian Anda ke sekolah, oh ternyata ada yang bisa dijadikan nanti sebagai objek penelitian saya karena permasalahannya sama. Nah, itu baru di situ Anda bisa menyusun research question di situ atau pertanyaan penelitian yang hanya bisa dijawab melalui metode ilmiah. Jadi macam itu ya teman-teman logikanya. Jangan dipikir ruwet dulu ya. Intinya Anda bangun dulu keinginan Anda untuk mendalami suatu bidang atau topik di prodi PTI ini. Dari situ nanti Anda gunakan untuk memotivasi diri Anda sendiri untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Saya itu tertarik Pak dengan evaluasi pembelajaran. Apakah bisa itu nanti dijadikan awalan saya untuk mendalami bidang dan menentukan topik saya sendiri? Monggo silahkan. Ya. Kemudian nanti dari proses Anda mendalami itu sambil membaca artikel-artikel penelitian kan gampang ya sekarang di internet kan tinggal mengetikkan apa sih yang ingin Anda baca, tinggal kasih tambahan kata jurnal atau jurnal gitu ya, atau paper gitu ya, kan sudah keluar semua itu artikel-artikel ilmiah. Tentunya ya yang bermutu ya, yang tadi ya yang saya singgung kalau nasional ya, kalau bisa S1, S2 levelnya, kalau internasional ya, kalau internasional Q1 sampai Q4 monggo silahkan dipakai nggak apa-apa, ya nggak harus Q1 ya. Kalau yang nasional usahakan S1 atau S2 levelnya. Nah, nanti sambil Anda mengumpulkan lah, ada insight lah, oh ternyata penelitian ini tuh yang dipermasalahkan ini toh. Oh ternyata ada 5 orang nih yang membahas ini di penelitian. Beda-beda judulnya, beda-beda case-nya. Tapi semuanya terkait dengan misal efektivitas, evaluasi pembelajaran misalnya di
secara daring misalnya. Itu kan topik yang menarik berarti. Banyak orang yang meneliti di tahun 2020-2021 misalnya. Banyak artikel ilmiah yang publish membahas itu. Nah, silahkan ya, nanti dicocokkan ketika Anda di lapangan, apakah betul ya ada problem yang semacam itu. Jadi jadikan sekolah itu sebagai tempat, betul-betul sebagai tempat penelitian Anda. Ya. Baik, jadi seperti itu ya, tolong ini diingat-ingat juga ya. Dua istilah ini, ada yang problem yang sifatnya research based, ada problem yang sifatnya practical research problem. Saling menguatkan ya satu sama lain. Pak, kalau seandainya saya membahasnya nanti problemnya itu adalah berupa research based research problem saja, apakah boleh? Kurang diperkenankan ya, karena ini skripsi dan harus ada tempat penelitiannya. Maka paling tidak harus ada penguatan ya dari sisi practical research problemnya. Jadi match gitu ya, ketemu. Ya. Oke, permasalahan penelitian pasti memiliki kaitan dengan domain pengetahuan. Sudah pasti ya, domain agnostik tadi ya. Misalnya ini saya contohkan, pelayanan EKTP telah menggunakan informasi, namun ya, biasanya ada kata-kata seperti ini ya untuk menunjukkan kesenjangan atau gap itu seperti ini ya. Namun kecepatannya masih lambat. Ini kalau sederhana ya, tapi kalau disusun di latar belakang kan ya, Anda harus menjelaskan pelayanan EKTP saat ini kayak gimana, kecepatannya seperti apa. Ini tapi bukan bidang kalian ya, di bidang di Prodi SE. Pengetahuan atau bidangnya paling tidak ya proses bisnis lah. Kemudian sebuah aplikasi diwajibkan untuk dipakai di sebuah organisasi, namun karyawan masih kesulitan. Sekali lagi ya ada kata-kata, nah ini ide pokoknya ya. Untuk menunjukkan suatu gap itu kan biasanya kan ada kata-kata tetapi, ya. Dia ceritakan idealnya dulu, tetapi, nah ideal dulu, namun, atau kalau di artikel asing, idealnya dulu, however, biasanya. Ya kan ya, biasanya kayak gitu untuk gaya-gaya penyampaian di artikel ilmiah, di latar belakangnya biasanya. Guru sudah mengajar dengan media yang interaktif, tetapi, nah, motivasi belajar siswa masih lemah. Nah ini ide pokok ya, tentunya sekali lagi kalau di paragrafkan di latar belakang perlu dikasih penjelasan yang rumit, bukan rumit ya, yang kompleks maksud saya. Apa buktinya motivasi belajar siswa masih lemah, kemudian apa buktinya kalau medianya itu interaktif. Nah itu kan butuh referensi, butuh studi pendahuluan, ya. Ya memang semacam itu ya, penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah memang seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan penelitian itu fungsinya apa sih? Tadi ya, intinya secara tidak langsung saya sudah sampaikan ya, intinya untuk memperjelas ruang lingkup penelitian Anda. Makanya nanti di akhir akan saya tunjukkan latar belakang itu sebaiknya apa saja sih yang disampaikan, biar nggak kemana-mana gitu loh ya, nggak bahas industri 4.0, nggak bahas COVID-19 secara terlalu banyak ya. Nanti Anda bahas COVID-19 3 paragraf sendiri. Atau membahas disrupsi 4.0 5 paragraf sendiri. Ending-endingnya penelitiannya juga nggak ada kaitannya secara langsung dengan yang Anda ceritakan di paragraf awal itu. Nah, mending dibuang aja. Anda langsung to the point, bidang, topik, dan permasalahan apa sih yang Anda angkat. Itu lebih kaya ya, lebih strong, lebih kuat ya penjelasannya pasti. Oke, saya lanjutkan aja ya, ini langsung ke contoh saja. Apa saja sih yang perlu dipikirkan? Ini saya langsung ke contoh kedua ya, biar nyambung. Guru sudah mengajar dengan media yang interaktif, tetapi motivasi belajar masih lemah. Ya, kenapa Anda memilih ini sebagai ide pokok permasalahan yang akan Anda angkat di penelitian Anda? Yang pertama, dari sisi alasannya adalah Anda harus bertanya-tanya, mengapa proses mengajar dan motivasi belajar perlu diteliti? Jawabannya ada di penelitian orang lain, ya kan ya. Proses mengajar seperti apa yang dimaksud? Apa betul itu sudah benar mengajar? Apa betul itu medianya sudah interaktif? Media interaktif itu apa ya? Nah itu juga harus Anda
paparkan ya. Motivasi belajar seperti apa yang dimaksud. Nah, itu kan juga biar nggak roaming, nanti pembaca Anda juga perlu Anda tunjukkan ya. Jadi gini ya, dalam sebuah komunikasi atau penyampaian informasi, satu kalimat itu kan istilah-istilahnya kan harus saling paham ya antara pemberi dan penerima informasi, biar tidak ada salah paham. Kalau di dalam karya ilmiah adalah biar tidak bias ya. Misalnya gini, saya menyampaikan kalimat ini ya, guru sudah mengajar dengan media yang interaktif, tetapi motivasi belajar siswa masih lemah. Bisa saja saya bisa memiliki definisi sendiri tentang apa itu motivasi belajar, jangan-jangan pembaca saya mendefinisikan motivasi belajar siswa berbeda dengan saya. Ya. Media yang interaktif, bayangan saya A, nanti pembaca saya jangan-jangan bayangannya B. Nah, itu kan perlu diperjelas ya. Diperjelas di paparan Anda ketika menyusun latar belakang. Tentunya ya bukan penjelasan yang sifatnya ada tebakan-tebakan Anda sendiri, enggak ya, ada referensi-referensi yang harus Anda munculkan di situ. Pembatasan, memperjelas batas permasalahan. Seperti apa ya informasi yang ingin diungkap atau ditemukan terkait proses mengajar dengan motivasi belajar yang lemah. Dicari jawabannya. Apakah ditinjau dari sudut pandang kekuatan hubungannya, sehingga nanti penelitiannya jatuhnya adalah korelasi. Apakah betul ini punya hubungan atau bahkan lebih tinggi lagi, apakah ini betul-betul berpengaruh ke motivasi belajar siswa, media yang semacam ini, ya. Atau mencari penyebab mengapa siswa sudah diajar dengan media yang interaktif tapi masih lemah motivasinya. Itu lebih ke kualitatif ya. Atau jangan-jangan pertanyaannya, pembatasannya adalah Anda lihat dari kualitas media yang dipakai ya. Secara teori sudah ini kok, bahwa media itu kalau interaktif pasti motivasi belajar siswanya itu bagus. Ini kok kurang bagus ya motivasinya. Anda evaluasi medianya, Anda lakukan rancang ulang di medianya, Anda uji coba, Anda treatmentkan ke siswa Anda sehingga terbukti ternyata media yang Anda susun itu, yang Anda buat itu lebih bagus dan lebih bisa memotivasi belajar siswa. Kemudian implikasinya adalah Anda menyandingkan media yang lama dengan media yang baru Anda itu perbedaannya apa. Nah, itu implikasinya kan ada, ternyata di media yang lama itu, yang media interaktif yang lama itu kurang dari sisi tertentu misalnya. Tapi itu harus sudah fix dulu deh ya, yang digunakan gurunya itu betul-betul media yang interaktif. Jangan sampai Anda menyebutnya media yang interaktif, tapi ternyata yang dipakai guru hanya PowerPoint biasa, yaitu bukan media interaktif. Jadi harus imbang. Ya, kalau di sini Anda menyebutnya adalah media interaktif, ya terbukti di lapangan itu gurunya memang betul-betul menggunakan media yang interaktif. Tapi problemnya adalah kenapa motivasi belajar siswanya masih lemah. Nah itu kan layak ya untuk diteliti ya semacam itu ya. Atau Anda ide pokoknya adalah guru sudah menggunakan project based learning ya. Tetapi penguasaan pengetahuan teknis siswa itu masih kurang. Padahal di teori kan seharusnya teknisnya kan seharusnya bagus ya, project based ya. Anda pastikan dulu betul nggak gurunya itu memakai project based learning. Jangan-jangan nggak, cuma disebutnya aja biar keren project based, tapi ternyata ketika betul-betul Anda observe itu bukan project based. Ya, ditahan dulu, jangan meneliti itu karena beliaunya nggak melakukan itu ya. Karena jangan sampai juga ya, saya pernah menguji, mungkin Anda juga sudah pernah saya kasih ceritanya. Ada ujian skripsi itu ternyata membandingkan 2 strategi pengajaran. Ya. 2 strategi mengajar. Ternyata intinya yang satu strategi mengajar yang selama ini dipakai oleh guru, yang satu adalah strategi mengajar yang dia idekan atau yang dia ingin terapkan, yang lebih kontemporer lah, yang lebih canggih, istilahnya kayak gitu. Ternyata setelah dicek, ya, strategi mengajar yang digunakan oleh guru itu ketika sudah dibandingkan ya, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai strategi mengajar, ya kan ya.
Nah, ini kan berarti kan ada kesalahan sejak awal. Ngapain Anda membandingkan strategi mengajar Anda yang canggih dengan sesuatu yang disebut sebagai strategi mengajar saja belum cukup, ya kan ya? Nah, itu Anda juga harus hati-hati ketika nanti mengklaim ya atau menggunakan istilah-istilah, ya. Sama kayak yang saya contohkan ini, media yang interaktif. Oke, itu secara ide pokok bagus ya, dan punya peluang untuk diteliti. Tetapi jangan sampai nanti endingnya adalah Anda menyebutnya bahwa media yang dipakai oleh guru itu sekedar PowerPoint, ya dari sudut pandang manapun ya bukan interaktif itu. Ya, kalau hanya sekedar slide presentasi saja. Ya betulan Anda pastikan bahwa gurunya itu memang medianya yang digunakan itu adalah media yang interaktif. Ya. Kalau di lapangan atau di practical research problemnya nggak menemukan yang semacam itu, ya Anda ganti, ya Anda cari problem yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya, tolong itu dipertimbangkan juga. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan kepentingan atau justifikasi memperjelas kegunaan penelitian. Ini yang tadi saya singgung ya, apakah nanti di bab 5, di bab pembahasan itu, dari hasil penelitian yang Anda sudah temukan jawabannya atau produk yang sudah Anda hasilkan itu punya implikasi enggak? Implikasi itu artinya punya dampak yang sifatnya memperbaiki, meningkatkan kualitas, atau membuktikan bahwa teori yang selama ini ada itu sudah benar, ya. Atau bahkan teori yang selama ini ada atau penelitian orang tertentu itu berbeda dengan punya Anda. Nah, itu Anda ceritakan bedanya ada di mana, ya. Nah, di situ nanti dengan sendirinya Anda penelitian yang Anda lakukan itu punya implikasi ya terhadap state keilmuan yang ada saat ini. Oh, ternyata yang namanya media interaktif itu ternyata memang benar ya nggak selalu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya hasil penelitian Anda semacam itu. Padahal teori atau artikel orang lain, hasil penelitian orang lain bilangnya adalah media interaktif itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di situ kesempatan Anda untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda itu punya kontribusi ya meskipun hasilnya berbeda. Jadi nggak masalah sebetulnya. Kalau hasil penelitian Anda itu ternyata tidak sesuai dengan teori atau argumentasi yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti lain. Di situ justru kesempatan Anda menunjukkan ya bahwa saya ini konteksnya itu seperti ini loh, ya. Konteksnya seperti ini, kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa disamakan dengan keadaan yang ada di penelitian orang lain. Nah, itu nanti dengan sendirinya akan muncul kontribusi penelitian ya di keilmuan terkait topik yang Anda teliti. Ya, jadi yang saya contohkan ini kan simpel ya, ide pokoknya ini ya. Ini bisa Anda, struktur kalimat ini bisa Anda ubah-ubah ya, maksudnya sesuai dengan topik yang Anda minati dan permasalahan yang Anda dapatkan dari research problem. Yang penting ada ini ya, untuk mengawali ide pokoknya itu ada ini, ada kata tetapi atau namun ya. Oke, baik. Setelah Anda berhasil menjelaskan tentang research problem, langkah selanjutnya adalah Anda menyusun research question yang saya contohkan tadi. Research question itu bersumber dari permasalahan penelitian, ya. Pertanyaan penelitian merupakan penentu apakah sebuah permasalahan layak untuk bisa diteliti atau tidak. Nah, pembuktian layak tidaknya itu di latar belakang ya, di paragraf selanjutnya setelah Anda membuktikan bahwa permasalahan-permasalahan yang Anda angkat itu memang sedang banyak diteliti oleh orang lain. Nah, kalau dari sisi dokumen nanti pertanyaan penelitian itu ada tempatnya sendiri ya, ada subbabnya sendiri. Biasanya setelah latar belakang ya. Nanti kita cek saja. Saya kasih contoh setelah ini. Ya, jadi research question atau pertanyaan penelitian itu berbentuk pertanyaan, ya. Bukan berbentuk pernyataan, berbentuk pertanyaan. Kalimat tanya, ada tanda tanyanya. Karena kalimat tanya berarti kan perlu dijawab. Nah, menjawabnya dengan menggunakan metode ilmiah. Itu tujuannya. Anda memeras dari bidang, topik, permasalahan, sampai ke research question. Itu endingnya adalah, kira-kira pertanyaan ini bisa saya teliti dengan model apa ya, dengan cara seperti apa ya. Nah, berarti Anda sedang memikirkan metode apa yang nanti akan saya gunakan untuk
menjawab ini? Tergantung ya, bisa eksperimen, bisa pengembangan, bisa analytical, tergantung dari pertanyaan yang Anda ambil dari permasalahan yang sudah Anda tentukan. Oke, jawaban dari pertanyaan penelitian itu nanti akan langsung menjadi simpulan penelitian ya teman-teman di bab terakhir. Tapi itu masih jauh ya nanti. Oke, ini beberapa pertanyaan penelitian yang tidak baik, ada obvious questions. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya retorik gitu ya. Pertanyaan yang nggak usah ditanyakan pun juga sudah ada jawabannya. Nggak usah lewat metode-metode ilmiah, eksperimen segala macam. Ya, nggak usah lewat pembandingan atau apa. Apakah ada tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi? Ya, jelas ada. Apakah ada tantangan dalam implementasi media pembelajaran? Ya, jelas ada. Ya. Mungkin lebih bagus kalau ditanyanya adalah apa yang menyebabkan. Nah, itu kan bisa macam-macam kan jawabannya. Apa yang menyebabkan implementasi media pembelajaran di sekolah X itu kurang bagus misalnya. Kemudian contoh yang lain, apakah cuaca berpengaruh terhadap besarnya gaji di bidang teknologi informasi? Ini secara nalar juga, secara frame ilmiah juga sudah nggak masuk akal. Ya. Terus sama saja kayak analitik gini, apakah model rambut siswa mempengaruhi nilai matematika atau nilai pemrograman? Ya sampai kapanpun ya nggak bisa, yaitu kalau secara statistik bisa ya diolah ya. Bisa dibuktikan, tetapi kan itu kan hanya angka-angka, tapi secara logika, secara nalar, itu kan nggak mungkin ya, bentuk rambut masa atau warna kulit, ya, apakah berpengaruh kepada IQ seorang, lah itu kan sudah nggak masuk akal, sudah etiknya kena SARA, ya kan ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak logis. Inginnya kreatif, inginnya tampil beda, tapi kadang-kadang ya tadinya. Makanya paling aman itu ya tadi, kita masuk ke suatu permasalahan dulu. Apakah bumi itu datar? Sebagian besar orang ya tidak akan membenarkan itu, ya kan, nggak usah diteliti lagi. Kalau sudah, apalagi kita background keilmuannya bukan itu ya. Biarlah menjadi perdebatan orang-orang yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Tapi kan perdebatan yang dimaksud itu adalah perdebatan ilmiah juga. Buktinya belum pernah ada, berarti kan belum pernah ada perdebatan, berarti kan secara ilmiah bumi itu bulat. Oke, kemudian ada definitional questions. Pertanyaan sederhana jawabannya sudah ada definisinya, penjelasannya, sehingga tidak perlu kegiatan penelitian untuk menjawabnya. Ya, misalnya apakah sekolah ABC tidak dimati siswa karena sekolahnya tidak bermutu? Ya jelas. Ya. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran, mata pelajaran, program jaringan komputer misalnya? Itu nggak usah diteliti. Anda tinggal baca tahapan-tahapan cara mengembangkan media, sudah terjawab itu. Ya. Bagaimana mengembangkan atau membuat media pembelajaran itu kan pertanyaan yang tidak perlu diteliti jawabannya. Ya, jawabannya adalah lakukan saja. Ya. Dan itu bukan research problem, itu problem Anda sendiri ya terkait pengetahuan teknis Anda bisa nggak melakukan itu, pengembangannya itu. Kemudian ada affirmation question, perintahnya mempertanyakan terkait harapan dan persetujuan. Berhasilkah penerapan sistem informasi akademik siswa di sekolah? Ya jawabannya berhasil. Harapannya gitu ya kan ya. Ini juga tidak berpotensi untuk menimbulkan suatu kegiatan penelitian untuk menjawab ini ya kan ya. Harapannya kan memang berhasil, kondisi-kondisi ideal itu tidak perlu ditanyakan lagi. Oke, kemudian pertanyaan penelitian yang baik atau research question visible, jelas ya. Ruang lingkupnya jelas, interesting, menarik, atraktif, ya. Novel baru, itu sebetulnya adalah akumulasi dari argumentasi Anda yang Anda jelaskan di latar belakang sebetulnya. Ya. Intinya kalau menyusun latar belakang Anda sudah bagus, maka research question itu akan terkonfirmasi dengan sendirinya bahwa dia itu visible, interesting, novel, ethics, dan relevan. Relevan itu punya manfaat ya nanti.
punya manfaat untuk bidang keilmuan, untuk penelitian selanjutnya, atau untuk industri atau organisasi tempat Anda penelitian. Jadi enggak, misalnya saya itu sudah susah-susah Pak meneliti hubungan antara misalnya apa ya, motivasi belajar dengan hasil belajar Pak. Ini saya sampelnya itu 10 sekolah Pak. Saya menyebarkan kuesioner, kemudian saya analisis. Terus kontribusinya apa? Kalau sudah tahu bahwa motivasi itu bisa meningkatkan hasil belajar, itu apa kontribusinya? Ya nggak tahu Pak. Ini pokoknya ini hasil penelitian saya itu berhubungan hasil statistiknya. Ya buat apa gitu loh? Kan sudah banyak juga penelitian yang membuktikan itu. Lantas apa kontribusinya gitu loh? Kalau itu ada hubungan, oke, itu salah satu step yang harus Anda lalui ya kan, yang membuktikan itu ada hubungan atau tidak. Next, selanjutnya apa? Eh, Relevansinya apa? Relevansi itu maksudnya adalah manfaat pada keilmuan, misalnya terkait pengajaran atau apa, terkait bidang studi TI, untuk sekolahnya apa manfaatnya. Kalau sudah tahu bahwa yang namanya motivasi belajar itu bisa meningkatkan hasil belajar, itu realnya apa implikasinya ke sekolah, dan orang lain nanti adik tingkat Anda atau peneliti-peneliti profesional lain ketika membaca hasil simpulan Anda ini, kira-kira dia bisa meneliti apa lagi ya untuk melanjutkan penelitian Anda ini. Ya. Nah, itu kan bisa menjadikan Anda lebih berhati-hati nanti ketika menyusun suatu pertanyaan penelitian. Ya. Jangan-jangan ini nggak ada manfaatnya, ya kan ya? Secara statistik metode jelas, caranya memang jelas ya, dan ada caranya. Tetapi apakah nanti hasilnya nggak ada manfaatnya sama sekali? Ya paling tidak Anda bisa menjelaskanlah salah satu dari 3 ini apa. Ya, kalau 3-3-nya bisa Anda jelaskan semua ya berarti malah lebih bagus ya. Untuk penelitian selanjutnya apa sih kontribusinya, simpulan Anda itu tadi, untuk organisasi sekolah misalnya itu apa sih kontribusinya, untuk keilmuan atau topik atau bidang keilmuan Anda itu apa sih kontribusinya. Nah itu nanti kalau jadi semua itu memang diawali dari bidang dan topik ya, yang Anda manfaatkan untuk menemukan permasalahan. Kalau Anda nggak mengawali dari situ kayaknya berdasarkan pengalaman saya itu sulit ya untuk menyatakan yang ini ya, relevansi ini ya. Karena nanti ada subbabnya tersendiri ini 1.4 kalau nggak salah ya. Itu ada manfaat. Di situ Anda diminta untuk menjelaskan. Intinya adalah seandainya penelitian ini sudah memperoleh suatu simpulan atau jawaban, manfaatnya apa? Biasanya deadlock di situ kalau nggak punya frame tadi, bahwa semua dimulai dari bidang, topik, permasalahan, research question, berantakan nanti. Oke, ini versi lain dari literatur yang lain ya, intinya sama ya. Lalu oh ya, ada definisi-definisi istilah ini nyambung ke materi selanjutnya ya. Kan tadi ya, bahwa apa yang kita sampaikan di bab pendahuluan ya, itu nanti perlu diperjelas konsepnya, konteksnya melalui kajian teori atau literatur review. Misalnya Anda membahas tentang motivasi belajar, maka nanti di bab kajian teori Anda perlu menyusun kerangka teori tentang motivasi belajar yang Anda maksud. Ya. Jadi bukan hanya sekedar satu definisi Anda copy, ini Pak yang saya maksud, enggak. Tapi frame teori, kerangka teori yang bisa menjelaskan mengapa, apa, bagaimana, intinya 5W1H itu bisa terjelaskan di kerangka teori itu tadi. Jadi memang banyak butuh membaca, sekali lagi ya, membaca terkait keilmuan yang Anda putuskan menjadi sebuah topik penelitian Anda. Itu fungsi dari pendefinisian istilah supaya tidak roaming ya. Misalnya gini, Anda meneliti tentang hasil belajar atau sistem informasi lah. Saya yakin Anda punya definisi sendiri, penguji nanti juga punya definisi sendiri. Nah, untuk menyambungkan itu kan mau nggak mau kan harus ada telaah atau kajian literatur atau kepustakaan yang isinya adalah kerangka teori. Ya. Kemudian juga perlu pembuktian penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan punya Anda itu apa
apa saja sih? Dan Anda itu berada di posisi yang mana? Apakah berbeda di metodenya, berbeda di cara analisisnya, atau apa? Nah, itu perlu Anda ceritakan nanti di bab 2. Tapi nanti ya, ini di bab 1 dulu kita bereskan. Nah, pendefinisian istilah fungsinya untuk itu ya, menjembatani antara apa yang Anda maksudkan, peneliti kontekskan kepada pembaca. Nah, banyak caranya ya nanti kita perdalam di materi literatur review di bab untuk bab 2. Jadi cara mendefinisikan itu bisa diambil langsung dari kamus ya. Bisa didefinisikan dengan contoh kasus, bisa didefinisikan dengan cara menunjukkan bagaimana sih nanti misalnya motivasi belajar atau variabel ya. Variabel tersebut nanti diukur atau diambil datanya. Nah, itu caranya bisa macam-macam ya. Definisi konstitutif itu via kamus ya, definisi empiris itu dengan contoh kasus dari penelitian-penelitian atau artikel ilmiah yang lain. Kemudian ada definisi operasional. Bagaimana sih nanti kita bisa mengumpulkan informasi tentang variabel itu. Nah, itu bisa digunakan untuk menyusun sebuah definisi variabel yang akan Anda teliti. Apa itu sistem informasi? Bisa Anda langsung gali lewat textbook, lewat scientific paper, atau Anda ungkapkan bagaimana sih cara menentukan bahwa sebuah sistem itu bisa disebut sebagai sistem informasi. Ya, tentunya satu definisi dari satu sumber nggak akan cukup ya, karena di sini kan selain Anda menyusun kerangka teori, Anda juga berargumentasi. Artinya kan semakin banyak dukungan referensi, maka semakin bagus. Lalu ini ya, terakhir postur penulisan permasalahan penelitian. Ini tolong diingat-ingat, penulisan permasalahan penelitian deskripsi dilakukan pada subbab latar belakang, bab 1, bab 1 pendahuluan, subbab 1.1. Latar belakang. Ya. Judulnya cuma gitu toh ya. 1.1 latar belakang. Apa yang perlu ditulis? Ini saran dari saya ya. Jelaskan topik penelitian Anda. Syukur-syukur kalau sekalian dengan bidangnya ya. Tadi kan diawali dengan bidang, mengerucut ke topik, ya kan ya. Peneliti menjelaskan kepada pembaca terkait topik seperti apa yang diteliti. Membuktikan kepada pembaca bahwa topik yang diteliti adalah topik hangat, topik yang novel, ya, yang saat ini sedang diteliti oleh banyak pihak dan menarik di bidang yang terkait. Ditulis pada paragraf awal di latar belakang. Jadi langsung to the point ya, bahwa topiknya misalnya online learning ya, Anda awali dengan kata-kata online learning ya. Anda awali dengan definisi, Anda awali intinya untuk menjelaskan ke pembaca ini loh topik yang saya teliti. 1 paragraf, 2 paragraf cukup ya. Lalu bagian-bagian selanjutnya ini yang akan mendominasi latar belakang Anda ya. Penjelasan permasalahan penelitian. Tadi kan permasalahan penelitian ada 2 ya, ada research base, ada practical base. Itu Anda ceritakan ya. Berdasarkan penelitian dari A, B, C, misalnya ada 5 atau 6 artikel ilmiah yang Anda jadikan dasar ya untuk menjustifikasi bahwa permasalahan ini memang ada secara research base ya. Anda juga konfirmasi dengan practical research problem. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya Anda awali dengan kegiatan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu bukan penelitian kompleks tersendiri, bukan, tapi sederhana saja. Misalnya dengan studi pendahuluan berupa observasi sederhana, tapi juga harus bisa dibuktikan ya. Intinya adalah untuk mengklaim bahwa permasalahan yang research base tadi betul-betul ada di tempat penelitian Anda. Sehingga nanti tidak ada pertanyaan ya. Kenapa kok Anda menelitinya hanya di SMK itu saja? Kenapa kok tidak di banyak SMK? Nah, itu kan tadi kan ya terkait visibility tadi, terkait ketersediaan waktu, ketersediaan resource yang Anda miliki, ya kan ya. Kenapa kalau di satu SMK saja cukup, kok harus di banyak SMK, ya kan ya. Relevansinya juga sepertinya kayak tadi ya. Ini saya sudah susah Pak, ini meneliti 10 sekolah, ini ternyata ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Terus kontribusinya apa? Relevansinya dengan keilmuan, dengan apa?
Ya, nggak tahu Pak, nggak ada. Ya, mending Anda teliti di satu sekolah yang detail, ya. Anda seriusi di situ analisisnya. Toh problem itu juga sudah dideklar bahwa itu sebuah research problem, ya. Dari peneliti-penelitian yang lain, kebetulan menemukan problem itu di tempat Anda. Memang ya kalau Anda menambah tempat penelitian itu juga akan menambah validitas dari simpulan yang Anda hasilkan. Kan argumen itu tadi ya hukumnya adalah semakin banyak yang mendukung, semakin bagus. Tetapi kalau di tempat penelitian itu sudah cukup, satu penelitian saja, satu tempat saja ya nggak masalah. Tapi nanti ya jangan digeneralisasi atau diberlakukan simpulan Anda itu untuk semua sekolah nasional misalnya, padahal penelitiannya hanya di SMK 10 saja misalnya. Itu jangan. Itu batasan-batasan itu harus Anda pahami juga. Kontekstualisasinya harus Anda perjelas. Baik, kemudian justifikasi pentingnya masalah penelitian. Peneliti menjelaskan bukti atau temuan dari penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang menunjukkan bahwa permasalahan penelitian yang dipilih benar-benar penting untuk segera diteliti. Ya, peneliti bisa memberi penjelasan pendukung berupa pengalaman atau informasi responden di tempat penelitian untuk mendukung argumen dari penelitian terdahulu. Nah, ini level kepentingannya itu juga Anda bisa memanfaatkan konsep ini tadi ya. Apa yang Anda temukan di artikel ilmiah, Anda konfirmasikan di lapangan apakah betul ada atau tidak. Kalau di sini, apakah ini betul-betul urgent untuk dilaksanakan atau tidak untuk yang ketiga ini ya. Itu bisa lewat mekanisme juga studi pendahuluan. Jadi bukan sekonyong-konyong Anda cerita kemana-mana gitu ya. Jatuhnya nanti subjektivitas ya. Anda meneliti di sini karena saya PPL di sini Pak, karena saya punya acuan skripsi dari kakak tingkat ya seperti ini. Nah itu kurang tepat. Baik, kemudian penjelasan umum terkait manfaat penelitian. Jadi peneliti menjelaskan secara umum seperti apa sih? Secara umum saja ya manfaatnya. Karena nanti ada tempatnya tersendiri di 1.4 kalau nggak salah. Saya lupa, setelah ini saya tunjukkan. Secara umum bahwa penelitian Anda itu berpotensi memberikan kontribusi untuk apa. Ya, bukan untuk Anda diri sendiri, enggak loh ya. Jadi ada 3 jenis tadi ya, bidang ilmu, itu tolong diingat-ingat. Organisasi dalam hal ini adalah sekolah, atau future work ya. Penelitian selanjutnya. Anda mengisi di bagian mananya, kontribusinya. Oke, contoh ya, di berbagai bentuk dokumen yang akan kita lewati. Di praproposal, ya, itu tempatnya ada di sini ya, research problem itu ya. Di latar belakang, maksimal 500 kata. Research questions ada di rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah atau research question itu bisa lebih dari satu ya, teman-teman sekalian. 1 boleh, 2 boleh, intinya adalah bukan di jumlahnya, ya, tetapi kelayakan dari rumusan masalah itu apakah bisa diteliti atau tidak, dan tergantung dari penguatan Anda ketika menceritakan latar belakang. Oke, kalau di proposal penelitian, itu ada di bab 1 ya. Bab 1 itu kan isinya latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, batasan, sistematika pembahasan. 1-5 ini tujuannya adalah untuk menunjukkan argumentasi bahwa permasalahan Anda itu sebenarnya layak atau tidak. Sebenarnya ya, di 1 sampai 1.1 sampai 1.5, tapi dipisah-pisah kayak gini nggak apa-apa ya. Karena itu formatnya semacam itu. Jadi semua unsur yang berfungsi untuk menjelaskan research problem itu ditulis di bab 1 sebetulnya. Ya, isinya ada latar belakang, ya seperti ini ya. Ini saya kasih biru-biru, ini saya sesuai dengan pengalaman saya, nggak sesuai pengetahuan saya ketika ngetik ini ya. Untuk referensi-referensinya ini saya biru-biru, ini menunjukkan seharusnya ini adalah sitasi ya. Sitasi ini sebetulnya. Dan seterusnya. Jadi latar belakang itu ya seperti itu cara berceritanya. Enak kok kalau Anda menuruti alur tadi ya, bidang, topik, permasalahan, postur yang saya jelaskan barusan ya. Misalnya ini, tingkat kegagalan siswa dalam menguasai materi pemrograman komputer saat ini masih sangat tinggi.
Berdasarkan referensi tentunya, bukan karangan saya, ya. Cenderungan sikap siswa merupakan aspek yang penting dalam proses belajar karena dapat menentukan keberhasilan. Apabila siswa memiliki keyakinan, maka dia akan memiliki sikap positif terhadap proses. Mata pelajaran program komputer adalah mata pelajaran yang diyakini oleh siswa sebagai mata pelajaran yang sulit. Ya. Jadi intinya adalah seharusnya siswa yang punya keyakinan bahwa dia akan mendapatkan nilai bagus itu pasti dia akan antusias mengikuti pembelajaran dan hasilnya nilainya akan bagus. Secara teori semacam itu sih, ya. Tapi di sini nanti itu saya contohkan saja ya, secara sederhana. Intinya adalah ternyata di suatu sekolah nantinya ditemukan bahwa tingkat kegagalan siswa masih tinggi juga ya, masih banyak yang menganggap pemrograman itu sulit. Nah, saya ingin membuktikan misalnya ya, bagaimana sih hubungan antara kecenderungan sikap siswa terhadap mapel pemrograman komputer dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pemrograman komputer. Ini contoh saja, tentunya ini harus diverifikasi ya, di latar belakang masalah bahwa di latar belakang bahwa permasalahannya itu memang eksis ya, dari research based research problem maupun dari practical research problem. Hipotesis ini nanti kita bahas, ada tempatnya tersendiri. Intinya adalah di rumusan masalah ini kita bisa menyusun research question. Jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian ada tujuan. Tujuan ini sebetulnya adalah, kalau secara sederhana, dia adalah rumusan masalah tapi yang dibuat menjadi sebuah kalimat pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi. Ya, misalnya sini kan saya kan bagaimana hubungan ini kan saya menanyakan ya, menanyakan yang nanti metode untuk menjawab ini ada penelitian analytical ya kan ya, tahapan-tahapannya. Tujuannya adalah ya saya jelaskan aja untuk membuktikan apakah kecenderungan dan seterusnya sampai yang terakhir ini ya. Intinya hanya mengubah kalimat tanya ini menjadi kalimat pernyataan. Nah, manfaat ada sendiri juga tempatnya. Ini baru saya kasih contoh bagi organisasi ya, atau bagi keilmuannya. Hasil keilmuan terkait itu ya, pengajaran bidang studi TI. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi luas pembelajaran program komputer berupa apakah ya sikap siswa perlu diperhitungkan, ya pembentukan sikap siswa itu apakah perlu diperhitungkan atau tidak oleh sekolah supaya nanti hasil belajar pemrograman komputer itu bisa bagus. Bagaimana caranya nanti supaya siswa itu menganggap mapel pemrograman itu bukan mapel yang sulit ya, karena itu nanti akan berimbas ya kalau seandainya memang berhubungan ya. Misalnya Anda mengikuti mata pelajaran matematika, Anda sebelum mengikuti Anda sudah menganggap atau bersikap bahwa matematika itu sulit. Ya. Di penelitian orang lain menunjukkan bahwa kalau sikap Anda seperti itu pasti nanti nilai Anda jelek di matematika. Dan itu sudah menjadi simpulan penelitian orang lain. Nah, kalau di mata pelajaran TI bagaimana? Nah, itu yang ingin saya cari jawabannya di sini. Apakah betul sikap siswa ketika dia mengikuti mata pelajaran pemrograman komputer, maksudnya dia sikapnya itu berupa ini sulit, ini rumit, itu nanti pasti dia akan membuat nilai dia jelek ya, atau tidak lulus atau gagal tadi. Nah, manfaatnya di situ nanti. Di sini kita belum tahu jawabannya ya, di bab 1 ini kita belum tahu jawabannya, makanya kalimatnya masih perlu diperhitungkan untuk dikendalikan di dalam proses pembelajaran, supaya siswa lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang dihasilkan. Oke, batasan masalah. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan antara kecenderungan sikap dan lain-lain. Ya. Intinya gini ya, di pembatasan masalah itu Anda nanti akan menemukan berbagai macam research question. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Satu permasalahan itu bisa menghasilkan banyak research question yang mungkin cara menjawabnya bisa menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, tugas Anda adalah memilih yang paling urgent itu yang mana, bisa 1, 2, atau 3. Anda letakkan di sini. Ya. Sisanya yang sudah fix itu juga merupakan research question, itu bisa Anda ceritakan di sini. Bagaimana proses Anda mengeksklud
research question yang berpotensial juga untuk diteliti. Nah, itu Anda batasi, ya. Anda jelaskan di batasan masalah. Seperti ini ya, saya contohkan, penelitian ini tidak menganalisis seperti apa kedua variabel tersebut saling mempengaruhi. Di sini saya hanya mencari hubungan saja. Apakah sikap itu memang berhubungan nggak sih dengan hasil belajar? Itu saja. Saya nggak meneliti apakah itu akan berpengaruh, apakah itu nanti perlu treatment atau metode pembelajaran tertentu. Nah, saya membatasi di situ saja. Tetapi pembatasan ini juga punya argumentasi yang harus Anda jelaskan di batasan masalah. Paling aman memang ketika Anda menyusun permasalahan penelitian itu Anda sekalian memikirkan research question-nya ada apa saja. Nggak mungkin lah permasalahan penelitian itu hanya bisa menghasilkan satu research questions. Nah, hal ini bisa dilakukan sebagai penelitian lanjutan atau future work setelah proses penelitian ini selesai. Kemudian di terakhir ada 1.6, sistematika pembahasan. Proposal skripsi itu kan ada 3 bab ya. Anda jelaskan bab 1 itu berisi tentang apa, bab 2 berisi tentang apa, bab 3 berisi tentang apa. Intinya deskripsi awal ya. Supaya pembaca bab 1 itu membahas tentang ini toh, tentang penetapan bidang dan topik atau permasalahan penelitian dan rumusan penelitian. Baik, bab 2, bab 3 intinya juga menceritakan apa sih yang Anda ceritakan atau Anda jelaskan di bab 2. Ini nanti sambil itu ya, sambil nanti kita membahas materi-materi terkait ini. Ya, seperti itu ya. Tingkat kegagalan siswa nanti bisa Anda cek sendiri. Di tiap bagiannya ini saya perbesar saja. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan, ini tolong diingat-ingat ya. Apabila penelitian membutuhkan hipotesis, maka hipotesis bisa dituliskan di rumusan masalah. Hipotesis itu nanti ya, mungkin ini bendanya masih belum kita pahami ya, nanti akan ada materi tersendiri. Ada penelitian yang membutuhkan hipotesis memang. Oke, kemudian tujuan, tadi sudah saya jelaskan, intinya adalah berupa pernyataan, manfaat. Nah, manfaat berfungsi untuk memperkuat penjelasan bahwa rumusan masalah memenuhi sifat relevan dan novel. Relevan tadi ya, punya manfaat untuk keilmuan, organisasi, penelitian selanjutnya. Novel berarti ada kebaruan di situ, ya. Ada hubungannya dengan penelitian sebelumnya dan akan menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Ya. Batasan masalah tadi caranya juga sudah saya sampaikan supaya memenuhi visibilitas dan kemenarikannya. Subjek dan ruang lingkupnya jelas tadi ya, praktisnya tadi dari rumusan permasalahan tadi Anda cari ya research question yang berpotensi, tapi kan nggak semua harus Anda pakai. Oke. Oh ya, hati-hati nanti untuk sistematika pembahasan, be kreatif ya untuk menjelaskan isi tiap bab. Kan itu kan hanya satu paragraf cukup lah untuk menjelaskan bahwa sebenarnya bab 1 itu isinya apa. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, dia menjadi sumber plagiarisme. Ya. Makanya banyak yang mencontoh skripsi lain sehingga dia hanya mengcopy paste. Padahal ini nanti kan juga penting juga. Maksudnya beda penelitian kan isi yang dimaksudkan kan juga berbeda kan ya, nggak mungkin sama. Makanya ini saya tekankan be kreatif karena subbab ini cenderung berpotensi menjadi sumber plagiarisme. Ya. Konteksnya apa yang Anda jelaskan di situ? Pasti unik ya, tiap penelitian pasti unik. Oke, kemudian di artikel ilmiah ini penjelasannya sudah di materi 3 ya, videonya nanti silakan Anda simak bahwa latar belakang atau permasalahan penelitian itu dituliskan di bagian pendahuluan. Ya. Di bagian pendahuluan. Jadi satu semua. Pendahuluan ini kan di materi 3 juga sudah saya jelaskan, dia mewakili bab 1 pendahuluan itu ya. Bab 1 dan sedikit bab 2. Nanti kita bahas itu juga di
materi kajian literatur ketika membahas apa sih isinya bab 2 itu. Satu-satu, ya. Baik, mungkin semacam itu ya materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga, bisa memberikan gambaran